ternyata dia melihat seekor ulat, dan di dalam hatinya Nabi Daud berkata, ma'aradallah bihadhihi duda, apa yang Allah kehendaki. Allah memberikan izin kepada ulat itu untuk menjawab isi yang terbesit di dalam hati Nabi Daud. Ulat itu menjawab, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, Allah telah memberi ilham aku untuk setiap hari membaca Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 1000 kali. Oh yes, jangan lupa subscribe, dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, sahabat-sahabat Viewers sekalian, welcome to my channel. Selamat datang di channel YouTube saya, TGL Channel. Semoga kembali bisa berbagi manfaat kepada sahabat-sahabat sekalian. Baik, kesempatan kali ini saya akan membacakan kitab Mukasyafatul Qulub karya Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, yang terkenal dengan nama Imam Al-Ghazali. Insyaallah setiap hari saya akan membacakan cerita-cerita inspiratif yang ada di dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Baik, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan lihat video ini sampai habis. Jika dirasa bermanfaat, silahkan subscribe dan jangan lupa bagikan kepada teman-teman yang lain agar sama-sama mendapatkan ilmu. Baik, sahabat-sahabat video sekalian, di dalam kitab Mukasyafatul Qulub bab khauf, bab yang pertama kali ada di dalam kitab itu, Al-Imam Al-Ghazali menuliskan, bainama Daud jalasa yatlu az-zabur idra'a dudatan hamra fit turab faqala fi nafsi ma aradallah fi hadhihi duda. Ketika Nabi Daud duduk sedang membaca Zabur pada saat itu, ternyata dia melihat seekor ulat, dan di dalam hatinya Nabi Daud berkata, ma aradallah bihadhihi duda, apa yang Allah kehendaki dengan ulat ini. Akhirnya fa'adinallah lid-duda hatta takallamat. Faqala ya Nabi Allah, amma nahari fa'alhamani rabbi an agula fi kulli yawmin subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar alf marra, wa amma layli fa'alhamani rabbi an agula fi kulli lailatin Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi marra. Akhirnya Allah memberikan izin kepada ulat itu untuk menjawab isi yang terbesit di dalam hati Nabi Daud. Itu menjawab, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, Allah telah memberi ilham aku untuk setiap hari membaca Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 1000 kali. Sedangkan di malamku Allah memberiku ilham untuk senantiasa membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi 1000 kali pula. Jadi ulat itu, jadi di sini kita tahu sebenarnya ulat itu setiap hari itu membaca Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, lengkap tasbih Subhanallah, hamdalah, alhamdulillah, kemudian tahlil la ilaha illallah, kemudian takbir Allah akbar. Ketika malam hari ulat itu diberi ilham oleh Allah untuk membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal pada saat itu di zaman Nabi Daud jelas Nabi Muhammad masih berbentuk nur, masih belum diutus menjadi seorang nabi. Akhirnya ulat itu pun meneruskan perkataannya, fa anta ma taqul hatta astafid minka. Sedangkan kau apa yang kau ucapkan setiap hari setiap malam sehingga saya mengambil faidah darimu, katanya sang ulat tadi. Fa nadima Daud, akhirnya Nabi Daud pun menyesal alah tiqari dudah, karena sudah meremehkan ulat tadi. Wa khafa minallah, akhirnya Nabi Daud, rasa takut Nabi Daud semakin bertambah kepada Allah. Wa taba ilaihi wa tawakkala alaihi, dan bertaubat hingga tawakal. Maksudnya bertaubat di sini bukan bertaubat dari dosa, sebab seorang nabi itu memiliki ismah. Seorang nabi itu maksum, seorang nabi itu tidak mungkin untuk melakukan sebuah perbuatan dosa. Tetapi kita tahu hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kadang kebaikan orang-orang yang abror itu untuk orang-orang muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah, itu tercatat seakan-akan sebagai kejelekan, seperti itu. Nah, ini yang bisa
kita sampaikan pertama dari cerita yang ada di dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Ternyata ulat itu setiap hari, setiap malamnya itu selalu ingat kepada Allah. Setiap hari tidak lupa membaca Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian di malam harinya ulat itu membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi. Gimana dengan kita manusia? Mungkinkah kita kalah dengan ulat yang senantiasa membaca, beribadah setiap hari? Kisah selanjutnya yang ada di bawahnya ditulis oleh Imam Al-Ghazali tentang kisah Nabi Ibrahim. Wa kana Ibrahim al-Khalil idza dzakara khati'atahu yakhsha 'alaihi wa yasma' ittiraba qalbihi. Ketika Nabi Ibrahim, Khalilullah kekasih Allah itu ingat tentang kesalahan-kesalahan yang pernah beliau lakukan, maka hati Nabi Ibrahim itu langsung bergetar, bergoncang. Fa'arsalallahu ilaihi Jibril fa'atahu faqala lahu. Akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril untuk mendatangi Nabi Ibrahim, dan malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim sambil berkata, Al-Jabbar yukriuka salam. Allah mengucapkan salam kepadamu, wahai Ibrahim. Dan Allah berkata kepadamu, wahai Ibrahim, katanya malaikat Jibril, hal ra'aita khalilan yakhaf khalilahu. Apakah engkau melihat seorang kekasih takut kepada kekasihnya? Jadi Nabi Ibrahim itu ketika mengingat kekeliruan-keliruan, keluputan ini tingkat Nabi ya, maka hati Nabi Ibrahim itu langsung tergoncang dan merasakan takut. Karena rasa takut yang dialami Nabi Ibrahim itu sangat dahsyat, akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril untuk turun. Akhirnya dijawab oleh Nabi Ibrahim, "Faqala ya Jibril, idza dzakartu khati'ati wa fakkartu fi 'uqubatihi nasitu khullati." Wahai Jibril, jika aku mengingat kesalahan-kesalahanku dan aku memikirkan siksaan Allah, nasitu khullati, maka aku lupa pada persahabatan itu. Ini setingkat Nabi Allah, ini setingkat kekasih Allah ketika ingat pada apa yang pernah dilakukannya, hal-hal yang tidak pantas namun pernah dilakukannya, maka dia hatinya langsung tergoncang dan takut kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Setiap hari, setiap malam, 24 jam, berapa waktu yang sudah kita jadikan ibadah? 24 jam, berapa zikir yang sudah kita baca? Berapa sholawat yang sudah kita baca? Ini kita sudah berada di akhir bulan Sya'ban, syahri katanya Rasulullah, ini adalah bulannya Rasulullah, maka perbanyaklah membaca sholawat. Sekian dari kami, insyaallah setiap hari kami akan menyajikan kisah-kisah inspiratif yang ada dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat viewers sekalian. Jika merasa bermanfaat, silakan di-subscribe dan bagikan kepada teman-teman yang lain. Saya Lutfi Abdullah Thani, akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga bermanfaat.